Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman mahasiswa semuanya, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi ketemu pada mata kuliah kita pada hari ini, mata kuliah pengantar manajemen syariah. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 9 dari mata kuliah pengantar manajemen syariah. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan fungsi manajemen yang kedua. Jadi fungsi manajemen yang kedua itu adalah tentang pengorganisasian. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema terkait dengan pengorganisasian begitu. Sebagaimana biasanya sebelum kita memulai perkuliahan, kita awali dulu dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi kuliah kita pada pagi hari ini. Baik, mahasiswa semuanya, Ibu akan share screen materi terkait dengan fungsi manajemen ya, sebentar. Fungsi pengorganisasian di dalam manajemen. Oke, bisa terlihat? Bisa, Bu. Boleh, Bu. Nah, sebelum kita lanjut berbicara lebih jauh terkait dengan pengorganisasian, Ibu mau bertanya dulu nih ke mahasiswa. Apa bedanya antara organisasi dengan pengorganisasian? Apa tuh bedanya antara organisasi dengan pengorganisasian? Ada yang bisa memberikan respon? Apa kira-kira yang membedakan antara organisasi dengan pengorganisasian gitu? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Mustaza, silakan. Kemarin kita sudah bicara tentang organisasi. Organisasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan organisasi? Suatu wadah untuk melakukan kegiatan bersama agar dapat mencapai tujuan yang sama, Bu. Suatu Oh, wadah ada atau suatu Oh, organisasi, ada suatu kumpulan orang-orang ya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang kemarin disebut dengan pengorganisasian. Jadi pengorganisasian bicara tentang ya bagaimana orang-orang berkumpul bersama-sama melakukan aktivitas bersama-sama ya sehingga akhirnya tujuan organisasi bisa tercapai begitu. Yang minggu lalu kita udah bicara bagaimana tujuan begitu ya. Pada organisasi itu juga bicara tentang bagaimana orang-orang ini bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Itu yang disebut dengan organisasi. Nah, kali ini pada fungsi manajemen yang kedua, kita berbicara tentang pengorganisasian. Nah, kira-kira pengorganisasian itu apa yang dimaksud dengan pengorganisasian? Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian? Bu. Yaitu merupakan proses dan tindakan menyusun dan mengatur sumber daya, tugas, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu, Bu. Oke, berarti ada proses pembagian, kata Solehatul Hafizi. Yang lain mungkin mau berkomentar, apa kira-kira yang dimaksud dengan eh, pengorganisasian itu? Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian itu? Sambil Siapa? Silakan. Kuntum Syahira Nursal, mau berkomentar, silakan.
Oke, yang lain apa kira-kira yang dimaksud dengan pengorganisasian itu? Nah, mari kita lihat ya. Pengorganisasian ya Yang bicara pengorganisasian kan ada tentang organisasian. ya bicara tentang proses pengelompokan. Nah, ini dia ya. Pengorganisasian itu bicara tentang proses pengelompokan. Apa yang akan dikelompokkan di dalam pengorganisasian ini? Ada beberapa hal yang akan dikelompokkan di dalam pengorganisasian, ya. Yang pertama, yang mesti dikelompokkan atau mesti diatur itu tentunya mesti ada pembagian kerja gitu, ya. Jadi mesti ada pembagian kerja yang dikelompokkan. Nah, setelah adanya pembagian kerja yang dikelompokkan, ya, ada hal lain lagi yang bisa dikelompokkan begitu. Misalnya, dikelompokkan orangnya, ya. Lalu setelah dikelompokkan orangnya, ya, nanti akan dikelompokkan lagi eh, apa namanya nih waktu kerjanya, ya. Akan dikelompokkan lagi sumber dayanya begitu ya. Lalu akan dikelompokkan lagi eh, hal-hal lain yang diperlukan di dalam satu organisasi tersebut begitu. Nah, misalnya kalau suatu organisasi atau suatu perusahaan itu punya sumber daya mobil, ya perusahaan mesti mengelompokkan mobil ini perlunya untuk siapa begitu. Kalau suatu perusahaan punya struktur organisasinya banyak, ya perusahaan mesti mengelompokkan orang-orang siapa yang akan mengisi struktur itu begitu ya. Lalu jabatan-jabatan apa yang perlu digunakan di dalam eh, organisasi tersebut begitu. Itu bicara tentang pengorganisasian. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam fungsi pengorganisasian, ya, kita tidak hanya bicara tentang pembagian orang, ya. Ketika pengorganisasian itu adalah pengelompokan, maka yang dikelompokkan di dalam pengorganisasian itu bukanlah orang saja. Nah, ini mahasiswa mesti pahami ya. Jangan dipahami bahwa pengelompokan itu adalah pengelompokan orang saja gitu. Jadi ada struktur organisasi begitu ya, lalu orang-orangnya dikelompokkan, tidak begitu. Tetapi yang dikelompokkan itu apa aja semuanya. Termasuk yang dikelompokkan itu sumber daya yang dimiliki. Yang tadi Ibu sampaikan kalau ada misalnya suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu misalnya, ya. Lalu ada bahan baku sepatu. Bahan baku sepatu itu seharusnya dikasih oleh perusahaan ke bagian apa? Ke bagian apa kira? Bagian Nah, produksi. bagian produksi. Kenapa? Karena yang akan menggunakan bahan sepatu itu ya bagian produksi begitu ya. Nah, lalu kalau seandainya eh, ada apa namanya nih ada komputer ya yang digunakan untuk pencatatan dan lain sebagainya begitu ya itu seharusnya dikasih ke bagian apa lebih tepatnya dalam perusahaan produksi sepatu nih kalau ada komputer itu dikasih lebih baik ke bagian apa bagian apa kira-kira baiknya dikasih kalau perusahaan ada komputer nih nah baiknya dikasih ke bagian apa Bagian bagian administrasi. Bagian administrasi ya bisa karena eh, bagian administrasi itu ya itu akan sangat memerlukan komputer begitu ya atau dikasih ke bagian keuangan ya karena bagian keuangan ya itu akan sangat memerlukan itu begitu ya. Nah, lalu kita lihat nih ketika pengorganisasian itu bicara tentang ya bicara tentang proses pengelompokan atau proses pembagian itu sendiri ya. Nah, makanya
dalam proses fungsi pengorganisasian itu, kita mesti menerapkan beberapa hal dalam konsepsi manajemen. Ya, pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Kemarin kita bicarakan rencana dan tujuan manajemen ini kita bicarakan pada tahapan apa? Pada bicara tentang fungsi manajemen apa kita menetapkan tujuan? Fungsi apa? Fungsi manajemen yang pertama apa? Untuk mengatur rencana. Ya, itu dia, perencanaan. Jadi, pengorganisasian ya mesti mengacu kepada perencanaan yang sudah kita tetapkan pada fungsi manajemen yang pertama. Kan fungsi manajemen ada POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling ya. Nah, jadi mesti mengacu kepada itu dalam proses apa namanya pengorganisasian ini. Lalu yang berikutnya kita mesti menentukan tugas utama ya. Tugas utamanya apa gitu. Lalu setelah ada tugas utamanya yang ditentukan, bagi tugas itu kepada individu. Ya, misalnya di perusahaan yang produksi sepatu ada tugasnya memproduksi sepatu, ada yang tugasnya packaging, ada yang tugasnya promosi begitu ya, ada yang tugasnya mungkin bagian pencatatan gitu. Nah, semua bagian tugas-tugas yang udah ditentukan itu bagi kepada orang-orangnya. Misalnya bagian produksi Mustaza, bagian pencatatan Kuntum begitu ya. Lalu di bagian promosi mungkin Muhammad Ilham ya. Di bagian yang lain-lain mungkin Solehatul Hafizi. Nah, ini tergantung kebutuhan organisasi. Lalu jangan lupa setelah dibagi, alokasikan sumber daya. Alokasikan sumber daya maksudnya yang tadi, ketika bagian produksi butuhnya bahan baku, kasih ke bagian sumber daya gitu. Ketika bagian keuangan butuhnya komputer untuk pencatatan, kasih itu gitu. Ketika bagian marketing ya juga butuh komputer yang memadai untuk bisa promosi lewat berbagai jalur, itu juga kasih mereka itu begitu. Atau bagian promosi, bagian distribusi butuh mobil mungkin untuk bisa mengantar produk, kasih mereka itu. Jadi alokasikan sumber daya. Dan yang jangan lupa, evaluasi strategi pengorganisasian. Apakah strategi yang kita tentukan itu udah bisa mencapai tujuan organisasi atau belum begitu ya. Nah, manfaatnya pengorganisasian ini apa? Pertama, ketika tugas sudah dibagi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, tentu akan mempermudah koordinasi. Contoh, perusahaan sepatu tadi kita contohkan. Ketika direktur mau tahu tentang bagaimana kondisi produksi hari ini, itu direktur akan nanya ke siapa? Ke siapa direktur nanya? Kalau nanya tentang produksi ini, direktur mau tahu tentang produksi, itu nanyanya ke siapa? Manajer, Bu. Ya, manajer apa? Manajer apa? Kalau Manajer nanya, bagian produksi, Bu. iya itu dia. Kalau direktur mau tahu tentang produksi, nanyanya ke manajer produksi gitu. Jangan nanya ke bagian manajer marketing, nggak cocok. Nah, kenapa bisa nanya ke manajer produksi? Ya kan perusahaan udah membagi tugas gitu. Nah, makanya ketika ada pengorganisasian itu dia akan mempermudah koordinasi. Lalu manfaat berikutnya, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. Jadi, perusahaan lagi butuhnya apa nih? Kalau hari ini misalnya promosi lebih banyak buy online, begitu ya. Perusahaan bisa membagi tugas itu sesuai dengan kondisi terkini perusahaan. Lalu berikutnya, setiap individu akan tahu apa yang dilakukan. Nah, makanya semakin bisa perusahaan menentukan tugas apa yang akan dilakukan oleh masing-masing individu, ya, itu akan semakin efektif bagi perusahaan. Berikutnya, mempermudah pengawasan. Seperti yang tadi, kalau ada masalah di bagian produksi, ya berarti pimpinan tinggal melihatnya ke bagian produksi gitu. Kalau ada masalah dengan bagian keuangan, ya lihatnya ke bagian keuangan, jadi koordinasi akan lebih mudah. Memaksimalkan manfaat spesialisasi, ada efisiensi biaya, begitu. Kenapa? Ya karena setiap orang itu sudah akan mengerjakan pekerjaannya, sehingga pekerjaan akan lebih cepat selesai. Ketika pekerjaan lebih cepat selesai, ya tentu ini ujung-ujungnya akan efisiensi biaya dalam suatu organisasi gitu. Nah,
Yang terakhir nggak kalah pentingnya adalah hubungan antar individu akan semakin rukun. Kenapa? Karena tidak akan ada orang yang mengklaim ini kerjaan saya, kenapa kamu yang ngerjain gitu. Itu tidak akan terjadi kalau pengorganisasiannya benar begitu. Oke, itu tadi ketika kita bicara tentang manfaat dari pengorganisasian itu ya. Lalu berikutnya kita lihat nih. Pengorganisasian itu mesti memenuhi prinsip-prinsip ini. Yang pertama, mesti ada pembagian kerja. Yang tadi Bu sampaikan, mesti jelas si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, kerjaan ini dikerjain siapa, itu artinya pembagian kerja. Nah, ini mesti jelas. Nah, lalu pengorganisasian itu mesti tersentral, mesti satu arah. Dalam suatu organisasi itu pemimpinnya ada berapa orang? Satu, Bu. Satu, Bu. Dan kita ada berapa? Satu ya. Jadi kalau pemimpin suatu organisasi itu lebih dari dua, itu namanya nggak tersentralisasi ya. Segala hal itu mesti tersentral di satu arah, mesti mengacu kepada satu orang pimpinan begitu. Itu pengorganisasian supaya apa ya? Supaya tugas ini dia nggak tidak diinstruksikan beragam gitu. Jadi ketika pimpinan sudah menginstruksikan A, maka A inilah sampai ke level paling bawah gitu. Nah, jadi tidak bisa diinstruksikan macam-macam. Lalu mesti ada prinsip otoritas tanggung jawab, mesti ada prinsip rantai komando begitu ya. Jadi mesti jelas dari direktur utama nih ke siapa dulu nih begitu ya rantai komandonya. Misalnya ke manajer, dari manajer ya nanti ke siapa? Ke staf yang bagian mana yang akan yang akan bertanggung jawab. Nah, itu mesti jelas. Kalau misalnya kalian di organisasi HMPS ya, ada ketua HMPS ya. Ketua HMPS dibantu oleh sekretaris dan bendahara ya. Ketua kalau di bidang keagamaan ada kerjanya, dia dibantu oleh ketua bidang keagamaan gitu ya. Nah, ketua bidang keagamaan ini juga akan dibantu oleh staf-stafnya ya. Nah, itu namanya rantai komando. Ketika ketua mau tahu tentang kerja di bidang gender misalnya, ya dia akan bicara tanya kepada ketua yang menangani masalah gender atau keperempuanan ya. Nah, jadi hal-hal inilah rantai komando mesti jelas, pembagian kerja mesti jelas begitu ya, harus tersentralisasi. Nah, di dalam pengorganisasian juga mesti ada desain organisasi dan pengembangan organisasi. Desain organisasi ini bicara tentang pola hubungan antar berbagai komponen organisasi. Misal nih, ya, antara ketua HMPS dengan ketua bidang itu apa hubungannya itu? Bisa nggak ketua HMPS menginstruksikan ketua bidang? Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, itu artinya bahwa ada pola hubungan instruksi, ya. Instruksi memerintah begitu. Tapi dari ketua bidang bisa nggak dia memerintah ketua HMPS? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Nggak bisa, ya. Itu namanya rantai organisasi atau desain pola hubungan organisasi ya. Itu mesti dipelajari, jangan kebalik ya. Atau pola hubungannya itu adalah pola hubungan koordinasi ya. Pola hubungan koordinasi gitu. Misalnya antara HMPS Ekonomi Syariah dengan HMPS program studi lain itu dia bisa koordinasi tapi dia nggak bisa saling memerintah begitu ya. Nah, jadi makanya desain dan pengembangan organisasi ini mesti diperhatikan. Ketika desainnya sudah benar, maka perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Baik itu pengembangan untuk karyawannya begitu ya, baik itu pengembangan untuk organisasinya itu sendiri. Nah, itu tergantung dari kebutuhan dari masing-masing organisasi itu sendiri ya. Oke, sampai di sini pembicaraan kita terkait dengan pengorganisasian. Ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang perlu kita diskusikan tentang pengorganisasian ini? Silakan jika ada yang perlu dipertanyakan.
Izin bertanya, Bu. Silakan Kuntum. Amel, Bu. Oh, Amel ya. Silakan Bu. Amel. Kuntum, Bu. Oke. Penjelasan Silakan, silakan. prinsip Tentang itu, Bu. Kuntum belum ngerti tentang prinsip yang kayak rantai komando tuh, Bu. Oke. Rantai komando, itu aja. Iya, Bu. Oke. Rantai komando itu pernah lihat struktur organisasi? Kita contohkan struktur organisasi HMPS saja yang gampang dipahami ya. Nah, strukturnya itu di atas ada siapa dulu? Ada HMPS, Ketua, Bu. ketua. Setelah itu, Pembina, Bu. itu dia. Ya. Ya. Ada pembina dulu kan? Ada pembina, Iya, Bu. ada ketua, ya. Lalu ada sekretaris Wakil. bendahara, ada ketua-ketua gitu. Ya, kan sebutnya Oh, iya. Ketua ketua bidang. bidang, ya. Di bawah ketua bidang itu ada staf, ya. Nah, antara ketua HMPS dengan ketua bidang itu yang tadi kita bilang, rantai komandonya adalah instruksi, ya. Bisa menginstruksi memerintah, ya. Tapi sebaliknya enggak gitu. Nah, antara ketua HMPS dengan pembina, ya, itu apa hubungannya? Kalau di struktur kita lihat itu garisnya putus-putus. Apa makna garis putus-putus itu? Nah, itu bedanya ya. Kalau yang tadi dia garisnya nggak putus-putus dalam rantai komando organisasi. Artinya hubungannya itu adalah instruksi. Nah, ketika garisnya putus-putusnya, maka pola hubungannya itu adalah koordinasi. Nah, ini yang membedakan antara dua hal ini ya. Jadi, kalau garisnya putus-putus, maka itu dia koordinasi. Kalau garisnya tidak putus-putus, maka dia itu instruksi. Nah, itu yang disebut dengan rantai komando. Makanya di dalam suatu organisasi itu harus jelas hal seperti itu sehingga pola hubungan ya antar berbagai komponen atau antar orang dalam organisasi itu bisa tergambar dari rantai komando itu sendiri gitu. Oke, Kuntum bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain ada yang perlu kita diskusikan? Ya, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pada intinya adalah kesimpulannya ketika kita bicara tentang ya, ketika kita bicara tentang pengorganisasian, maka kita bicara tentang pengelompokan ya. Kita bicara tentang pembagian. Nah, yang dikelompokkan apa? Itu yang tadi kita bicarakan. Tidak hanya orangnya. Ini yang mesti dipahami oleh mahasiswa. Dalam konteks pengorganisasian, dalam fungsi kedua manajemen, ya, yang dikelompokkan tidak hanya orang, tetapi mesti dikelompokkan tugasnya, mesti dikelompokkan waktunya, mesti dikelompokkan sumber dayanya, mesti dikelompokkan modalnya atau duit yang diperlukan untuk pelaksanaan itu begitu ya, dan mesti dikelompokkan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau organisasinya punya pesawat terbang, misalnya begitu ya, ya mesti dibagi. Yang pakai pesawat terbang ini siapa? Kalau organisasinya punya jet tempur, ya dibagi lah. Ini jet tempur ini butuhnya untuk siapa gitu. Kalau organisasinya mungkin hanya punya satu handphone, ya handphone ini kira-kira yang paling membutuhkan siapa gitu ya. Nah, jadi pengorganisasian bicara pengelompokan dan mesti segala hal dikelompokkan dengan sasaran hanya satu, tujuan organisasi tercapai. Nah, itu ya intinya dari pengorganisasian. Oke, baik teman-teman semuanya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kuliah kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan pada materi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.